Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Michael ST MSc selaku dosen pembimbing dalam eh, proposal penelitian metode penelitian ini. Dan yang saya sayangi adalah rekan-rekan sekalian. Berikut adalah presentasi mengenai proposal penelitian tugas akhir yang berjudul Analisis Kapasitas Dukung dan Penurunan Pondasi Jembatan di Kondisi Tanah Beragam dengan studi kasus Jembatan Kurau di Sumatera Barat. Perkenalkan, saya Salsabila Hajiji dengan NIM 121210044. Berikut adalah daftar isi dari proposal yang akan dibahas. Yang pertama ada bab 1 berupa pendahuluan, bab 2 berupa tinjauan pustaka dan landasan teori, bab 3 berupa metodologi penelitian. Di sini ada bab 1 pendahuluan, hal yang melatar belakangi dari proposal penelitian ini seperti yang diketahui bahwasanya Sumatera Barat ini merupakan wilayah yang memiliki keanekaragaman kondisi tanah akibat dari faktor geologi dan juga topografi. Wilayah ini mencakup tanah aluvial di sepanjang daratan rendah, tanah berpasir di pesisir, hingga tanah lempung atau tanah lunak di area tertentu. Dan kondisi ini sangat mempengaruhi karakteristik dari daya dukung tanah, stabilitas pondasi bangunan, terutama untuk proyek konstruksi besar seperti gedung bertingkat, jembatan, dan juga infrastruktur lainnya. Kemudian dalam konstruksi yang membutuhkan daya dukung tinggi, pondasi dalam seperti bor pile biasanya sering digunakan karena kemampuannya untuk menahan beban besar dan mentransfersnya ke lapisan tanah yang lebih keras. Tetapi pada desain bor pile ini harus memperhatikan kondisi tanah yang beragam untuk menghindari resiko dari kegagalan struktur dan juga memastikan efisiensi dari biaya. Banyak proyek infrastruktur berkembang pesat seperti pembangunan jembatan baru, gedung bertingkat di kota-kota besar seperti Padang dan juga Bukit Tinggi. Untuk itu, dari penelitian ini mengenai perancangan pondasi pile yang mempertimbangkan variasi jenis tanah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan teknis yang tepat berdasarkan kondisi teknis setempat serta analisis daya dukung tanah untuk uh, meningkatkan keberhasilan proyek konstruksi di wilayah tersebut. Selain itu, pada tugas akhir ini diuraikan ilmu praktis yang akan menggunakan bantuan program komputer atau software yaitu LPAL dan juga GroupPile dalam menghitung daya dukung lateral sesuai dengan kondisi lapisan tanah pada lokasi jembatan Kurau di Sumatera Barat. Kemudian ada rumusan masalah. Masalah yang pertama, bagaimana perancangan daya dukung aksial dan lateral dengan pondasi bokpal pada struktur jembatan Kurau Sumatera Barat dengan berdasarkan data NSPT dan data laboratorium. Masalah yang kedua, berapa besar penurunan yang terjadi pada pondasi bokpal pada jembatan Kurau di Sumatera Barat. Yang ketiga, berapa nilai faktor keamanan dan penurunan pada pondasi tiang bokpal dalam menerima beban horizontal dan juga vertikal serta pengaruhnya terhadap struktur jembatan Kurau di Sumatera Barat. Kemudian ada pun ruang lingkup dari penelitian. Lingkup dari penelitian ini hanya terbatas pada proyek pembangunan jembatan Kurau di Sumatera Barat, melakukan kajian terhadap data tanah yang ada untuk mendapatkan parameter-parameter yang dibutuhkan dalam mendesain pondasi, menghitung besarnya kapasitas daya dukung aksial pondasi single pile secara manual, menghitung besarnya daya dukung lateral pondasi single pile dengan bantuan software L-Pile, menghitung besarnya daya dukung pondasi group pile dengan menggunakan software group pile. Perencanaan tidak mempertimbangkan muka air banjir dan juga scoring. Peraturan pembebanan pada jembatan menggunakan peraturan perencanaan teknis jembatan PPTJ di tahun 1992 dan standar pembebanan untuk jembatan RSNI tahun 2005. Kemudian ada pun tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui kapasitas daya dukung aksial dan lateral pada borpal dari hasil penyelidikan tanah NSPT dan data laboratorium untuk mengetahui penurunan pondasi borpal pada struktur jembatan Kurau di Sumatera Barat untuk mengontrol faktor dari safety faktor atau faktor keamanan pondasi tiang borpal dalam menerima beban serta pengaruhnya terhadap struktur jembatan di Sumatera Barat. Adapun manfaat penelitian yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembangunan dari perancangan pondasi bopal sebagai referensi dan pembelajaran dalam kalangan akademis dalam analisis
lebih lanjut mengenai perencanaan dari board file pada struktur jembatan dengan menggunakan software file dan juga grup file, memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam pengaplikasian teori rekayasa pondasi yang didapat selama masa perkuliahan. Di bab 2 terdapat tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka ini merupakan penelitian dengan mempertimbangkan beberapa penelitian-penelitian yang terdahulu yang sudah dilaksanakan sebagai acuan dan referensi dari penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengacu pada hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan terhadap perencanaan pada pondasi dalam Bopal sehingga didapat beberapa penelitian yang menjadi bahan pertimbangan dan juga masukan dalam penelitian ini. Kemudian didapat hasil dari penelitian terdahulu dan dilakukan perbandingan yang dapat dilihat dari tabel berikut. Pertama ada uraian penelitian, penelitian terdahulu, dan penelitian yang akan dilaksanakan. Dari penelitian analisis stabilan fondasi jembatan dan ombudsman studi kasus Esang Lawler dengan penulis lapis BKK di tahun 2013, ada Fakisya Putra di tahun 2021 dengan judul analisis perbandingan perencanaan fondasi tiang bopal dan fondasi rakit dengan mempertimbangkan interaksi dari struktur tanah. Yang ketiga, dengan penulis Nugroho di tahun 2017, analisis kapasitas dukung dan penurunan fondasi bopal pada proyek pembangunan jalan dan jembatan Lemah Abang. Dan ada penulis Harsanto di tahun 2015, analisis daya dukung tiang atau bopal pada struktur pylon jembatan Soekarno dengan taksis 3D. Kemudian Ahmad Sofian 2023, analisis perencanaan fondasi jembatan di Sulawesi Utara menggunakan analisis profile. Penelitian yang akan dilaksanakan dari penelitian yang akan saya lakukan yaitu analisis kapasitas daya dukung dan penurunan fondasi jembatan pada kondisi tanah beragam pada proyek jembatan Kurau di Sumatera Barat. Dengan jenis tanah yang akan ditinjau atau diteliti yaitu lempung berlanau, pasir membatu, lanau kelempungan. Kemudian ada aspek jenis pondasi yang akan dilaksanakan dalam perencanaan yaitu pondasi bopal dengan lokasi di Sumatera Barat. Kemudian metode yang digunakan yang pertama ada metode statis dan metode matematis berdasarkan uji SPP menggunakan software LPL dengan pendekatan kurva PY untuk menghitung perhitungan daya dukung lateral, perhitungan kelompok tiang tunggal dengan menggunakan grup LNSOF dan membandingkan dengan metode converse Laber. Dan spesifikasi dari peninjauan ini untuk membandingkan nilai kapasitas dukung fondasi. Bopal dengan beberapa metode analisis yang berbeda dan hasil software LPAL dan juga grup file. Kemudian adapun keaslian penelitian akan dilakukan yang pertama, sebelumnya itu terdapat penelitian yang telah dilakukan dengan subjek dan parameter yang relatif sama. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1 tentang perbandingan penelitian. Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki subjek penelitian berupa fondasi bopal dengan penampang lingkaran pada struktur jembatan Kurau di Sumatera Barat. Dan subjek pada penelitian sebelumnya itu relatif berbeda dari metode yang digunakan, yaitu untuk menganalisis daya dukung tiang fondasinya, jenis tanah yang akan diteliti, lokasi penelitian, kedalaman yang digunakan, dan juga parameter tentang kapasitas daya dukung tanah dan penurunan fondasi bopal lainnya. Dan pada konstruksi jembatan di daerah yang akan ditinjauinya adalah Sumatera Barat, sehingga saat ini belum ada yang melakukan penelitian dari subjek dengan parameter tersebut dalam satu penelitian, dan dalam penelitian kali ini digunakan bantuan analisis kapasitas daya dukung fondasi dengan software LPL dan juga grup file. Kemudian ada landasan teori yang pertama tentang pendidikan tanah. Diketahui bahwasanya tanah itu merupakan material yang terdiri dari agregat, butiran berupa mineral padat yang tidak tersedimentasi atau terikat secara kimia satu sama lain, dan bahan-bahan organik yang telah melapuk yang berpartikel padat. Kemudian disertai oleh zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut. Dan pada saat ini ada dua pengklasifikasian yang umumnya digunakan di bidang teknik sipil. Yang pertama ASTO dan juga USCS, di mana ASTO ini digunakan untuk bangunan jalan atau konstruksi jalan, dan untuk konstruksi gedung itu menggunakan USCS. Dan di sini untuk menyatukan
satu pandangan bahwasanya karakteristik dari parameter tanah yang pertama ada pasir, ada lempung, dan juga ada lanau, di mana pasir itu digambarkan dengan tanah yang tidak memiliki kohesif dan tidak plastis. Kemudian lempung ini adalah jenis tanah yang bersifat kohesif dan plastis, dan lanau itu menggambarkan ukuran partikel pada batas ukuran butiran yang telah ditentukan. Adapun pondasi yaitu adalah struktur bawah yang mampu menahan beban struktural dari bangunan struktur sipil yang bersentuhan langsung ke bagian tanah atau lapisan tanah yang paling dalam. Sehingga pemilihan jenis pondasi ini bergantung pada jenis struktur yang akan dibangun, apakah konstruksinya itu dengan beban yang ringan ataupun beban yang berat. Untuk konstruksi beban berat biasanya menggunakan high crest building yang biasanya itu jenis pondasinya adalah pondasi dalam. Kemudian ada kapasitas lateral dari pondasi. Kapasitas lateral dari pondasi ini adalah daya dukung lateral. Dan pada penelitian ini akan digunakan dari software LPL dan juga Grupel Nsoft keluaran dari versi 8. Kemudian di sini ada daya dukung aksial, di mana kapasitas dari aksial ultimate ini merupakan penjumlahan dari daya dukung ujung tiang bokpal dan juga tahanan gesek di sekeliling tiang bokpal. Kemudian efisiensi tiang grup ini adalah kira-kira berapa jarak dari antar tiang single pile yang akan mempengaruhi besarnya beban yang dapat dipikul dari sebuah pondasi tiang grup. Kemudian ada pembebanan jembatan yang spesifik untuk menyelaraskan dengan peraturan SNI yang ada di Indonesia. Kemudian di bab 3 ada metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama jenis penelitian, lokasi, pengumpulan data, metode analisis data, dan juga diagram alir. Kemudian ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada tugas akhir ini yang pertama mempelajari dari literatur atau studi pustaka yang berhubungan dengan uh, daya dukung dan juga penurunan pondasi tiang bokpel serta pembebanan yang akan terjadi pada struktur atas jembatan. Kemudian yang kedua mengumpulkan data sekunder yang digunakan sebagai input dari proses perencanaan. Kemudian ini ada lokasi dari penelitian yang akan diteliti. Kemudian pengumpulan data, yang pertama data primer yang digunakan, yang pertama adalah gambar DED atau Detail Engineering Design, properties tanah atau pendidikan tanah, data NSPT, data laboratorium, pembebanan, dan data teknis dari perencanaan proyek tersebut. Kemudian ada data sekunder yaitu RSNI tahun 2005, kemudian ada spesifikasi bahan yang digunakan dan studi pustaka. Ada metode analisis dari data, yang pertama ada tahapan pengumpulan data dan juga studi literatur. Yang tadi ada data yang diperlukan gambar DED, hasil pengujian properties tanah, dan data perencanaan dari data-data lainnya yang berguna untuk mendukung perencanaan dari jembatan. Kemudian tahapan analisis data yang pertama ada dua analisis data yang dikumpulkan, yaitu dengan metode empiris dan juga analisis pembebanan beban-beban dan gaya-gaya yang akan ditopang oleh pondasi. Ketika sudah diketahui, maka perencanaan pondasi ini bisa didapatkan agar kuat menopang struktur atas serta penurunan yang semisal terjadi dan harus dianalisis. Kemudian untuk itu digunakan software dari LPL sebagai alat bantu hitung dari kapasitas dukung pondasi tanah di tanah beragam, dan juga hasil dari softfile itu softwarenya adalah didapat dari beban terbesar atau envelope yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan penentuan panjang, diameter, jumlah pondasi, dan juga untuk mendapatkan itu semua harus menginput dari parameter tanah software group file. Kemudian metode analisis data selanjutnya ada tahapan ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Di sini didapatlah hasil beban terbesar pada satu tiang yang nantinya akan dijadikan sebagai penentu panjang dari tiang, diameter tiang, dan jumlah tiang fondasi yang didapat untuk mendapatkan reaksi dari struktur atas jembatan atau berupa output, yaitu pondasi, sehingga didapatkan dimensi pondasi yang akan digunakan atau direncanakan. Kemudian tahap 5 ada kesimpulan dan saran berupa data-data yang diperoleh dan dari tahapan hasil dan pembahasan yang akan ditarik kesimpulannya, dan peneliti ini akan memberikan saran dan juga masukan agar mempermudah penelitian yang akan dilanjutkan. Kemudian menambah pemahaman dalam menganalisis daya dukung tanah.
Berikut ada diagram alir berupa persiapan, pengumpulan data primer dan sekunder, perhitungan kapasitas dukung dan analisis pembebanan, perhitungan penurunan tiang, kemudian ada penurunan tiang. Pada penurunan tiang, jika tidak diperoleh hasil yang cukup atau hasil yang memungkinkan pada faktor keamanan, maka dihitung lagi perhitungan dari penurunan tiang dan dianalisis kembali sehingga mendapatkan hasil yang aman dan didapatlah kesimpulan dan saran. Kemudian penelitian selesai. Sekian dan dari pemaparan proposal tugas akhir saya ucapkan sekian dan terima kasih. Waduh.